Shalom, selamat sore semuanya. Shalom. Shalom, selamat sore semuanya. Shalom. Allah kita luar biasa, amin. Amin. Kita sudah lama tidak ketemu saudara. Tapi sore hari ini yuk mari kita sembah Tuhan sama-sama. Meskipun kalian di rumah masing-masing. Tapi hari ini aku percaya Tuhan akan menjamah kau dimanapun kamu berada. Amin. 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 Go. Kita punya raja yang hebat namanya siapa? Yesus. Kita punya raja yang hebat namanya siapa? Yesus. Go. Oh, oh. Jesus. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena darah Dia yang bertahta. Tuhanlah, Tuhanlah, Mazmur, Dia penolongku, Dia beri. Mari angkat tangan sama-sama katakan. Percaya seluruh semesta sujud menyembah. Say, mujizat telah terjadi, junjung kasih kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan. Mari tepuk tangan dulu. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena jarak jauh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatan, Mazmur dan keselamatan, Dia penolongku, Dia beriku. Mari katakan Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud. Are you ready? Go. So 1, 2, 3, go. Aku bagimu, mujizat telah terjadi, junjung kasih kekal teguh dan mulia. Masyurlah Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan. Kita punya Tuhan yang ajaib, amin. Go. Say, Jesus, 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 fire, 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 Jesus, 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 yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Mari katakan Kau yang percaya, Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Ayo ready? 1, 2, 3, go. Mujizat telah terjadi, junjung kasih
melihat Tuhan yang ajaib dan besar. Go! Pelukis cakrawala, perangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Alam semesta. Mari katakan pemilik kehidupan, Pemilik kehidupan yang sanggup yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan boleh deklarasikan dengan saya. Mari katakan, oh kami rindukan kuasa lawan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Mari katakan, berisakan, go! Mari tepuk tanganmu, go! Mari katakan pemilik kehidupan, Pemilik kehidupan yang sanggup yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Mari deklarasikan dengan kuat, katakan kami rindukan kuasa lawan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan puji. Setiap belenggu dipatahkan, yes Lord, mujizat dinyatakan. Oh, great is our God. Mari tepuk tanganmu di atas kepala dong. Mari katakan revival, say revival, come on, revival, say revival, fire, 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 lawatan, 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 Jesus, 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 oh. Mari katakan, kami rindukan kuasa lawan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh kami rindukan, say kami rindukan kuasa lawan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Setiap belenggu dipatahkan, terjadi pembebasan di dalam nama Yesus. Sekali lagi katakan, oh datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Setiap belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Setelah kami mau menyembah, memuji-Mu lebih lagi, bawa kami lebih masuk, lebih dalam lagi Tuhan. Mari Tuhan, Kau yang bertahta di atas tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus,
Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified, be glorified and magnified. Oh God, Kami sembah Engkau lebih lagi Tuhan. Mari katakan, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, oh God, I worship you. Be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I Mari lebih kuat lagi katakan, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Tuhan, Raja di atas segala raja, yang bertahta di tengah-tengah kami. Mari Bapa, mari Bapa. I worship. Come on, sing, oh God, I worship you. God, I worship you. Yes, we worship you, Lord. I worship you. Be glorified, magnified, and magnified. Oh God, I worship. Come on, take us higher. Oh God, I worship. Kami sembah Kau yang ajaib. Mari bertata di tengah-tengah kami. Be glorified, be glorified, and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. We worship you, Lord. Oh God, I worship you. Be glorified, be glorified, and magnified. We sing, oh God, I worship you. Oh God, go. So God, I worship you. Jangan patah kaya apa seteke. Tekian apa soko yang be glorified, sing, oh God, I worship you. Come on, take us higher. Oh God,
forevermore. For endless days, we will sing your praise. Lord. Oh Lord, our Oh, come on, sing oh praise the of the Lord. Yes, Lord Jesus, Oh praise Jesus, forever. Go for endless days, we will sing your praise. Oh Lord, for endless days, we will sing your praise. For endless days, we will sing your praise. For endless days, we will sing your praise. Oh Lord, Biar hari ini sekali lagi buat hati kami fokus hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar apapun yang terjadi dalam hidup kami memilih untuk memuliakan nama-Mu. Karena ini adalah tanda ucapan syukur kami. Karena buat untuk semua kebaikan-Mu, anugerah-Mu dalam hidup setiap kami. Dan hari ini Tuhan, kami ingin belajar akan firman-Mu. Ajari kami untuk mengerti isi hati-Mu. Ajari kami untuk punya karakter Kristus. Ajari kami punya hati yang besar. Ajari kami untuk punya unity dengan saudara kami. Karena hari-hari ini kami tahu Tuhan, kami perlu untuk menjadi satu. Supaya apapun yang kami kerjakan bisa menjadi berhasil. Dan apapun yang kami kejar akan menjadi mungkin. Tapi hari ini hamba minta ya Roh Kudus, turunkan roh hikmat, wahyu dan pengertian buat setiap kami. Buat kami mengerti, buat kami memahami. Karena tanpa bantuan-Mu, tanpa Roh Kudus, sesungguhnya kami tidak akan pernah mengerti. Tapi hari ini ajari kami ya Roh Kudus. Buat kami mengerti, buat kami paham. Supaya kami bisa melakukan hidup kami dalam ketepatan day by day. Dan buat kami jalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi yang meminta tutup kami dengan hadirat-Mu dimanapun kami berada. Lingkupi kami dengan hadirat-Mu yang kudus. Lingkupi kami dengan kemuliaan-Mu. Dan hamba bahkan juga berkata, biarkan shalom-Mu, damai-Mu, itu yang menutupi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala kemuliaan, sanjungan, hormat hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang siap menerima berkatnya sama-sama katakan amin. Oke. Saudara, hari ini judul dari khotbahnya adalah I'm happy for you. Saudara, ini mungkin jarang kalian dengar, tapi waktu hari-hari ini Tuhan ajari saya, dan ketika saya tanya judul, Tuhan berkata, nak beri judul I'm happy for you. Karena ini adalah sebuah sikap yang Tuhan mau buat setiap kita pada hari-hari ini. Oke. Kejadian 4 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8. Kejadian 4 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8. Ini adalah sebuah kisah cerita yang seringkali mungkin sudah banyak kita dengar, tapi hari ini izinkan saya membacakan sepenggal dari kisah itu. Kejadian 4 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu.
Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Soalnya adalah sebuah kisah tentang Kain dan Habel, tentang hubungan persaudaraan kakak dan adik. Tapi hari itu seperti kita tahu Kain membunuh Habel, adik kandungnya sendiri. Dan hari itu Tuhan berkata, nak, hati-hati dengan yang namanya roh Kain dalam hidupmu. Maksudnya apa sah roh Kain? Jangan ada kecemburuan, jangan ada rasa bersaing yang akhirnya membuat kita membunuh saudara kita sendiri. Mungkin hari-hari ini bukan benar-benar membunuh dengan pisau, dengan pistol, tapi membunuh secara lewat perkataan, lewat tindakan, lewat apapun itu. Hati-hati dengan roh Kain dalam hidupmu. Ketika engkau lihat ada orang lain, mungkin temanmu, saudaramu yang lebih hebat, lebih diurapi, lebih diberkati. Jangan sampai kita menjadi Kain yang akhirnya membunuh saudara kita sendiri. Tapi hari ini saya mau berkata, kita adalah Yehuda dan bukan Kain. Yehuda adalah orang yang berani berkorban buat saudaranya. Saya berdoa di antara kita tidak ada yang menjadi Kain. Tapi hari ini saya berdoa biar Tuhan dapati ada Yehuda-Yehuda di tengah-tengah kita. Seseorang yang berani berkorban untuk saudaranya. Dan akhirnya membuat Yehuda menjadi bangsa yang menerima tongkat kerajaan. Yang tidak akan pernah pergi dari hidup mereka. Tapi saya sungguh berdoa ketika kita melihat teman kita, saudara kita, apinya lebih besar daripada kita, jangan matikan apinya. Saudara, suatu hari saya lihat saudara saya beberapa kali mungkin tahu saya punya saudara 12 junior. Saudara, dan ketika saya lihat mereka adalah orang-orang yang hebat. Mereka adalah orang yang diberkati Tuhan, penuh dengan pengurapan. Saudara, kalau kalian lihat Bevis ketika dia teriak lawatan, itu seperti bumi bergoncang, surga pun bergoncang, neraka apalagi. Kalau kalian mungkin lihat AL, hari ini influencer yang luar biasa. Saudara, dia sampai pernah direkam TV, masuk ke TV. Saudara, dan kalau saudara lihat mungkin lagi Joshua, saudara akan lihat pasukannya begitu banyak. Dia punya banyak pasukan. Dan apapun yang dikerjakan selalu berhasil. Kalau saudara lihat Stephen Timothy, dia punya banyak jemaat, puluhan ribu. Ayam-ayam semua. Yang kalau sudah besar, digoreng langsung. Saudara lihat saudara-saudara saya begitu banyak. Mereka diurapi, mereka diberkati Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan luar biasa. Dan hari itu ketika perjumpaan pertama kali saya dengan junior, saya masih umur 9 tahun, saya lihat mereka seperti anak yang sudah gede. Padahal umurnya mungkin mirip-mirip, sama rata lah. Tapi ketika bahasa roh, saya masih mainan, mereka sudah bahasa roh dengan serius. Saya bahkan gak ngerti bahasa roh itu apa. Ketika saya fokus dengan yang lain, mereka sudah pelayanan di mimbar. Sudah main banner, ada yang nari dan segala macam. Saya masih anak bocah amburadul. Masih suka main sana, main di sini. Dan ketika saya lihat mereka, api mereka begitu besar. Dan hari itu saya tahu saya diberhadapkan dengan dua pilihan. Apakah saya mau mematikan api mereka dengan berkata, ngapain sih main-main kayak gitu? Ngapain sih kok apinya gitu banget? Ngapain sih kok harus kebaktian, harus pelayanan? Atau hari itu saya bisa memilih, saya berkata oke, kalau mereka bisa aku juga bisa. Oke, kalau mereka diurapi saya juga bisa diurapi. Oke, kalau mereka diberkati, saya juga bisa diberkati. Dan sejujurnya pilihan itu menentukan akan masa depan saya. Karena ketika saya memilih untuk mematikan api mereka, ngapain sih kamu kayak gitu-gitu? Saya gak akan jadi apapun. Tapi ketika saya memutuskan saya bukan Kain.
Dan saya adalah Yehuda. Saya pelajari cara mereka berdoa. Saya minta papi saya ajari saya. Dan saya mulai lakukan yang mereka lakukan. Dan saya minta bahkan lebih, dan lebih. Tapi hari-hari ini seringkali ada terlalu banyak orang. Ketika engkau lihat orang lain lebih diberkati. Engkau mungkin berkata, lah apa sih cuma kayak gitu doang. Apakah mungkin kalian lihat ada orang yang lebih diurap, ya lah apa sih. Lebay, terlalu rohaniawan. Atau kalian mungkin lihat, oh itu diberkati dengan uang melimpah. Ah itu mata duitan, mamon itu pasti. Tetapi bisakah kita tidak menjadi Kain yang membunuh saudara kita? Dengan perkataan kita, dengan sikap kita. Jangan menjadi cemburu dengan saudaramu. Saudara mungkin hari-hari ini persaingan paling ketat itu bukan masalah pria maupun perempuan lagi. Persaingan yang paling ketat adalah masalah media sosial. Mungkin hari itu kau lihat kamu lagi live. Ada yang kemarin saya lihat make up, lempar-lemparan brush. Dan ada mungkin apa live Instagram dan segala macam. Ketika kalian live, mungkin yang nonton kok cuma 10. 10 aja turun 10, 9, 8, 7, 0, 0, 0, 10, 9, 8, 7. Tapi ketika kamu lihat orang lain, mungkin live yang mirip-mirip lah. Tapi yang nonton sampai 100.000. Belum pernah sih, tapi besar ribuan gitu yang nonton. Gimana perasaanmu? Atau mungkin hari ini kalian lihat, like Instagramku, waduh. Aku sudah nge-like, sudah nge-post Instagram kayaknya di waktu yang semua orang buka Instagram. Kok gak ada yang mau nge-like ya? Bahkan ngeliat aja mungkin muak sampai muntah semua. Apa yang kamu rasakan di dalam? Atau mungkin kamu lihat, kamu coba usaha kok gak sukses-sukses. Mungkin kamu main saham kok gagal mulu. Lihat Yoses, luar biasa. Lihat siapa lagi, wah luar biasa dari masa muda. Sudah mau berpenghasilan dari sejak muda, saya ajari. Tapi kau bilang saya masih muda tapi kok gak bisa kayak gitu ya. Atau mungkin kau lihat, wah yang aku bayangkan masa depanku akan seperti itu. Tapi justru terjadi dalam hidup orang lain. Apa reaksimu? Ketika yang kau impikan, dambakan. Tiba-tiba itu justru terjadi kepada orang lain. Apa yang menjadi reaksimu? Tapi hari ini saya berdoa, jangan biarkan hal-hal seperti ini membuat akhirnya kita membunuh saudara kita sendiri. Sebenarnya cuma akal-akalan iblis untuk membuat kita tidak unity antar sesama. Ini cuma akal-akalan iblis untuk membuat kita akhirnya membunuh saudara kita sendiri. Karena iblis tahu cara yang paling menyakitkan untuk membunuh seseorang adalah melalui keluarga atau orang terdekat mereka. Saudara, saya kasih tahu. Kalau ada orang lain yang ngatain kamu gak kenal, biasa aja. SW, santuy. Tapi kalau itu orang terdekatmu itu sakitnya, mendalamnya tuh sampai kalau, wah tuh bola hangat lah. Tapi itu sakit. Lebih sakit ketika itu orang terdekatmu, itu temanmu, itu keluargamu, daripada orang yang kamu gak pernah kenal. Dan iblis tahu itu cara yang paling menyakitkan untuk membuat kita sakit. Itu cara yang paling mematikan untuk memadamkan api kita. Tapi saya berdoa jangan diantara kita menjadi alat iblis. Tapi saya berdoa kita semua menjadi alat-alat Tuhan. Di mana kita pakai mulut kita untuk memuliakan dan meninggikan saudara kita sendiri. Saya berdoa kita tidak menjadi alat iblis yang justru menghancurkan teman kita dan saudara kita. Tapi saya berdoa kita menjadi alat Tuhan untuk membangun, mengencourage, menguatkan saudara kita. Dan unity sampai garis akhir. Jangan ada yang menjadi haters di antara kita. Saudara, ketika kita menjadi haters, berkat apapun, madu apapun, kemanisan apapun yang Tuhan beri dalam hidupmu, yang kau kecap hanyalah pahit. Yang kau kecap adalah sebuah kutukan. Meskipun berkat dan melimpah, yang kau rasakan tetap aku dikutuki. Ketika bahkan favor Tuhan turun, kau berkata aku orang yang sial. Itu haters. Semua yang dikecap, mau semanis apapun, akan menjadi pahit. Tapi hari ini saya berdoa jangan di antara kita justru akhirnya menjadi haters
dan kita mulai menyakiti saudara kita dengan perkataan kita. Karena inilah yang Yakobus 3 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6 katakan. A word out of your mouth may seem of no account. Sebuah perkataan yang keluar dari mulutmu sepertinya itu tidak ada artinya. But it can accomplish nearly anything or destroy it. Tapi sesungguhnya perkataan yang keluar dari mulutmu itu bisa membuat engkau berhasil dalam segala sesuatu atau menghancurkannya. It only take a spark, remember, to set off a forest fire. Itu ingat hanya dibutuhkan percikan api kecil untuk membuat kebakaran di hutan. A careless or wrongly placed word out of your mouth can do that. Sebuah perkataan yang careless, sebuah perkataan yang keluar tidak tepat pada waktunya, sebuah perkataan yang sia-sia, itu bisa membuat kebakaran dalam hidup temanmu atau saudaramu. Nah, firman Tuhan berkata, by our speech we can ruin the world. Dengan perkataan kita, kita bisa menghancurkan dunia. Turn harmony to chaos. Menjungkir balikan dari keharmonisan menjadi sebuah chaos. Berantakan. Throw a mud on a reputation. Orang yang sudah mencoba menjaga nama baiknya, ketika kita careless dengan perkataan kita, kita seperti sedang menghancurkan reputasinya. Send the whole world up in smoke and go up in smoke with it. Smoke right from the pit of hell. Perkataan yang careless, perkataan yang tidak membangun, itu seperti asap dari neraka. Saya berdoa tidak ada yang menjadi asap neraka, tapi semua perkataan kita menjadi dupa yang harum yang naik di hadapan Tuhan. Mulut kita itu begitu berkuasa. Tanpa kalian sadari mulut kita bisa begitu berkuasa, bisa untuk membangun tapi juga bisa menghancurkan dan melemahkan. Dan perkataan yang salah bisa membuat salah persepsi, salah asumsi. Perkataan yang tidak tepat bisa membuat sebuah keributan besar. Hari ini saya mau berkata demi kasih Tuhan, hati-hati dengan setiap mulut kita. Even kalian berkata, oh aku ngomongnya di grup kok. Saudara, berapa kali Tuhan itu punya cara. Kalau ingin mendidik kita, seringkali Tuhan bisa buka perkataanmu yang negatif itu. Dan orang yang kamu maksud, yang kamu tuju bisa tahu. Kok tahu sah? Pengalaman pribadi. Saya sering kali mengalami itu. Tulisan di grup yang saya pun gak ada, saya pun gak tahu kalau grup itu ada. Tapi kalau Tuhan mau bukakan, itu terbuka dengan sangat gampang dan gamblang. Dan perkataan kita yang mungkin kita anggap itu bercandaan, itu bisa menyakiti begitu banyak orang. Dan hari ini saya mau sekali lagi mau berkata demi kasih Tuhan. Be careful with your words. Hati-hati dengan setiap perkataan yang keluar dari hidupmu. Sudah pernahkah engkau mengerti bahwa seringkali iblis akan pakai perkataan kita untuk menghancurkan unity dalam hidup kita. Sedangkan iblis tahu bahwa unity membuat kita bisa menyelesaikan semua apapun yang kita tuju. Unity itu punya kekuatan yang membuat iblis itu gemetar. Dan saudara, pernahkah kalian mengerti kenapa burung kalau terbang itu tidak saling tabrak-menabrak? Kalau kalian lihat di langit, kalian lihat burung terbang dengan sekelompok burung seperti gambar di LED ini. Kenapa mereka bisa tidak saling tabrak-menabrak? Karena sebenarnya ketika mereka terbang, mereka tidak asal-asalan dalam posisi mereka terbang. Mereka atur posisi mereka sedemikian rupa supaya ketika mereka terbang dengan kecepatan yang sama, mereka tidak saling tabrak-menabrak. Ada yang di depan, ada yang di bawah, ada yang di tengah, ada yang di atas, ada yang di belakang mungkin. Ada yang bahkan mungkin tidak kelihatan. Tapi sebenarnya ini mungkin gak ada unity? Mungkin. So dalam sebuah kebaktian seperti hari ini, butuh ada orang yang mungkin di atas mimbar seperti WL, singer yang khotbah. Mungkin kelihatan dikit-dikit musiknya. Tapi kalau tidak ada yang musik, kita akan seperti kebaktian tradisional. Musiknya dari tangan. Atau bahkan tidak ada tepuk tangan sama sekali. Tapi kalau cuma musik tidak ada singer,
Kayak lagi di kafe-kafe. Tapi juga nanti dengan adanya penari, kalau katanya tidak ada penari tidak rame suasananya. Kebaktiannya kesannya ompong. Tapi ada yang bagian di sini, tapi juga ada bagian yang di belakang. Yang di belakang siapa? Para media, sound system, LED. Kalau hari ini tidak ada orang sound system, saudara tidak akan mendengar suara saya dengan jelas seperti ini. Ya ada saya akan teriak-teriak sampai suara saya habis. Kalau hari tidak ada orang lighting, saudara akan lihat saya dalam kegelapan dan butuh mata iman untuk bisa melihat saya. Hari ini kalau tidak ada LED, orang LED tidak akan bisa tampil gambar di depan yang bisa menjelaskan lebih jelas secara visual. Dan seperti sebuah satu kebaktian, nanti ada doorkeeper, kalau tidak ada yang di depan menyapa di depan dan mengarahkan ke mana duduknya, chaos pasti. Tapi saudara kita juga butuh cleaning service. Kalau enggak WC kita jorok banget. Kita juga butuh satpam di depan untuk menjaga keamanan kita. Tapi ketika yang pemusik coba jadi penari, penari coba jadi singer, singer coba jadi media, media coba jadi satpam, satpam mencoba jadi CS, chaos gak? Chaos. Saya bisa pernah bayangkan itu, pemusik jadi penari, WL jadi orang media, penari jadi satpam mungkin, atau jadi cleaning service. Chaos, chaos. Tapi bisakah kita tetap berdiri di posisi kita masing-masing? Tanpa menunjuk, tanpa oh ini salah ini, oh salah ini, oh salah ini. Tapi bisakah kita dalam posisi kita masing-masing dan tetap unity antara sesama? Saudara, ada kisah tentang 3 triwira, 3 mighty men. Saudara, dari sebuah kisah itu sebenarnya menurut saya luar biasa. Adalah ketika 3 triwira ini ingin mencoba menyenangkan hati Daud. Karena hari itu Daud kepingin air dari sumur tertentu. Pokoknya ribet lah, maunya air dari sumur tertentu. Nah tapi masalahnya sumur itu ada di tempat musuh. Nah 3 orang ini akhirnya memutuskan untuk mengambil akan air itu. Dan ketika mereka selesai ambil air itu mereka datang ke Daud. Bukan dengan perkataan Daud aku loh yang ngambil. Atau Daud aku loh yang lebih berkuasa. Daud aku loh yang lebih hebat. Tapi mereka bertiga datang sebagai satu pribadi. Sebagai satu tim, satu keluarga. Dan mereka datang memberikan tanpa meninggikan diri mereka masing-masing. Padahal yang ini mereka lakukan. Dari 3 orang yang satu mengambil airnya. Yang satu berjaga-jaga dan yang satu keliling. Yang berjaga-jaga tidak mencoba untuk keliling. Yang keliling tidak mencoba untuk ambil air. Yang air tidak mencoba untuk berjaga. Tapi mereka semua berdiri di posisi mereka masing-masing. Dan membuat akhirnya menjadi berhasil padahal itu mustahil. Itu tempat musuh yang gak mungkin mereka bisa ambil. Tapi itu menjadi mungkin ketika mereka unity. Unity itu bukan kesamaan. Tapi unity adalah ketika kita punya kedewasaan. Berdiri di posisi kita masing-masing. Dan saling mendukung saudara kita tanpa menjatuhkan satu dengan yang lain. Dan bisakah hari ini perkataan ini keluar dari mulut kita yang kita berkata I'm happy for you. Bahkan ketika engkau lihat orang lain diberkati lebih luar biasa, saudaramu sendiri dan engkau tidak, bisa tetap keluar dari mulutmu engkau berkata, I'm happy for you. Mungkin hari ini kalian lihat ada begitu banyak orang yang mulai gerak, memberikan kasih, memberikan makan, masker, hand sanitizer, dan kamu enggak punya kelengkapan untuk membagi. Bisakah engkau tetap berkata, I'm happy for you, I'm so proud of you. Tapi hari ini saya mau berkata demi kasih Tuhan. Jangan biarkan ada roh Kain di antara kita. Jangan biarkan kita menjadi alat iblis untuk menghancurkan saudara kita. Tapi justru kita pakai perkataan kita untuk menyemangati, menguatkan, mengencourage orang-orang di sekitar kita. Bahkan yang hidupnya lebih baik dari saudara. Ketika hari itu saya lihat akan
Sudah sering kali dalam saudara-saudara saya, 12 saudara saya ini seringkali terjadi sebuah persaingan. Sudah sejujurnya dari kecil saya mengucap syukur, papi saya tanamkan ini bahwa tidak boleh ada persaingan di antara kalian. Sudah sejujurnya ketika kita mulai bersaing itu justru melemahkan. Bersaing mungkin follower Instagram lebih banyak siapa. Bersaing mungkin banyak-banyakan jemaat. Mungkin bahkan bersaing dalam pengurapan. Bersaing dalam dipuji orang tua. Apapun itulah. Dan ketika kita lakukan itu seringkali melemahkan. Tapi hari itu saya masih ingat. Kebaktian Glorious Invasion di tempat ini. Dari kita yang biasanya terpisah-pisah. Hari itu kita kumpul di green room. Kita kumpul di green room, kita duduk. Dan hari itu kita mulai bagi tugas. Oke, tidak ada yang namanya giliran HTE atau giliran Naim, giliran apa, enggak ada. Itu pemusik ganti-gantian masih oke. Tapi kita pembicara tidak boleh seperti itu. Dan ketika kita kumpul semuanya kita memutuskan oke. Sekali kita pukul, yang pertama maju Joshua. Yang kedua Bevis. Nanti siapa sama AL, sama Lala, sama semua maju. Nanti kalau saya kasih ke Steven, kalau saya kasih ke Sasa, nanti kasih ke siapa? Kita tata urutannya semua. Saya dan sejujurnya Glorious Invasion, termasuk juga Amplify. Menurut saya itu KKR yang benar-benar mengubahkan hidup orang. Sudah ketika mereka pulang, ada begitu banyak kesaksian dari orang tua. Orang tuanya ketagihan kapan ada Glorious Invasion lagi. Kapan ada Amplify lagi. Itu kenapa? Mereka pulang anaknya dari yang dolor males banget. Pulang suka baca Alkitab, suka dengerin khotbah, tiba-tiba on fire, tiba-tiba suka ke gereja, tiba-tiba nyembah Tuhan lebih gila-gilaan. Saya tahu ada berapa banyak yang hidup mereka diubahkan hari itu. Sekali lagi itu bukan karena kuat dan gagah kita. Tapi karena ketika kita unity, kuasa Tuhan itu benar-benar turun dan terjadi di tengah-tengah kita. Saudara, iblis begitu gentar akan yang namanya unity. Tapi saya berdoa, jangan biarkan iblis berhasil untuk menghancurkan unity kita. Jangan biarkan iblis berhasil memporak-poranda keluarga kita. Tapi hari ini saya berdoa, ada sebuah kedewasaan untuk mengerti dan berdiri di posisi kita masing-masing. Dan tetap menjadi satu dalam Kristus. Dan mengenyampingkan semua perasaan ego kita. Tapi kita fokus hanya untuk lawatan, hanya untuk memuliakan nama Tuhan. So, saya suka ayat ini, Mazmur 133 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan Tuhan. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ketika kita unity, Tuhan sedang memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Dalam keluarga kita, komunitas kita, gereja kita, bahkan juga buat hidup kita. Saudara, dan hari ini saya mau ajak kita nyanyi satu lagu. Saudara, ini lagu baru. Saya tidak tahu apakah saudara mungkin tahu atau tidak, tapi ini lagu memberkati hidup saya. So, judul lagu ini adalah The Blessing. Dan saya berdoa ketika kita nyanyikan lagu ini. Biar perkataan, biarkan berkat kehidupan ini itu yang jadi dalam hidup setiap kita. So, lagu ini berkata, The Lord bless you and keep you. Tuhan memberkati engkau dan menjaga engkau. Make his face shine upon you and be gracious to you. Wajahnya bersinar atas engkau dan memberi engkau kasih karunia. The Lord turn his face towards you and give you peace. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tapi lagu ini juga berkata, may his favor be upon you. Biar kemurahan Tuhan ada atas kamu
and 1,000 generation, dan bahkan ke generasi selanjutnya. And your family and your children and their children and their children. Biar kemurahan Tuhan itu turun dalam keluargamu, anak-anakmu, bahkan cucumu, dan bahkan cicitmu. Lagu ini berkata, may His presence go before you and behind you and beside you. Biar hadirat Tuhan berjalan di depanmu, di belakangmu, dan di sebelahmu. All around you and within you. Biar hadiratnya ada di sekelilingmu dan ada di dalammu. He is with you. Dia ada bersamamu. In the morning, in the evening, in your coming and your going. Saat pagi dan saat malam. Saat engkau datang dan saat engkau pergi. In your weeping and rejoicing. Saat engkau menangis dan bersuka. He is for you. Dia ada untuk kita semua. Boleh sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Dan saya berdoa biar lagu ini yang jadi dalam hidup setiap kita. Kami terima Tuhan. Kami terima berkat kehidupan-Mu. Kami terima berkat-Mu ya Tuhan. Your children and your children and your children. His face up before you and
and you're going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Yes, Lord. Kami terima berkat-Nya Tuhan. And His favor be upon you and a thousand generations, your family and your children and their children and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you. In the morning, in the evening. Yes, Lord. And you're coming, and you're going, and you're living, rejoicing. He is for you, He is for you, He is for you. Yes, He is for you, He is for you, He is for you, He is for you, He is for you. And Mari yang percaya katakan Yes. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami terima berkat kehidupan-Mu Tuhan. May His favor be upon you and a thousand generations, and your family and your children and their children and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you. In the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, He is for you, He is for you. Yes, Lord. Family and your children and their children and their children. His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you. Yes, Lord. And you're coming and you're going, you're living and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Yes, Lord. He is for you, He is for you, He is for you, Yes, He is for you. Yes, Lord. He is for you, He is for you, He is for you. He is for you, He is for you. Dan hari ini Tuhan, apapun yang kami nyanyikan, kami terima berkat-Mu Tuhan. Yang kami nyanyikan jadi dalam hidup kami. Yang kami deklarasikan jadi dalam hidup kami. Dan hari ini kami tahu ketika kami menjadi satu, ada berkat kehidupan yang turun buat setiap hidup kami. The blessing, berkat yang terbaik turun buat hidup kami. Berkat yang terbaik turun buat keluarga kami.
Berkat yang terbaik turun buat bangsa kami. Berkat yang terbaik turun buat komunitas kami. Dan apapun yang kami lakukan akan menjadi berhasil. Karena kami tahu the power of unity akan mendatangkan tahta-Mu di tengah-tengah kami. Dan kami tahu Tuhan, biar hari ini ada unity di antara kami. Hamba juga berdoa buat semua hari ini gereja-gereja seluruh Indonesia. Hamba berdoa buat semua komunitas-komunitas apapun di seluruh Indonesia. Hamba minta Tuhan, hamba minta hamba mau perkatakan semua roh pemecah belah Engkau menyingkir dalam nama Tuhan Yesus. Hamba minta biarkan unity itu yang turun dalam hidup kami. Tidak ada roh Kain di antara kami, tapi kamilah Yehuda yang akan terus mendorong dan mendukung saudara kami. Tidak ada roh Kain yang cemburu, tapi kami akan jadi Yehuda yang berkorban buat bangsa kami. Maka sesungguhnya berkat kerajaan Tuhan, berkat kehidupan Tuhan itu yang turun dalam hidup kami. Dan kami percaya anugerah-Mu, kekuatan itu cukup bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semuanya sepakat sama-sama katakan amin.